Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Rozi Andika dengan NIM 24030102529 dari PJJ S1 Akuntansi. Terkait dengan mata kuliah Manajemen Strategik. Berikut ini terkait ujian tengah semester, saya membawakan tugas yaitu berupa presentasi mengenai analisis PESTEL untuk PT Unilever. Analisis PESTEL adalah alat strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor makro lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi operasi dan strategi perusahaan. PESTEL sendiri itu adalah singkatan dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan. Berikut ini adalah analisis PESTEL untuk PT Unilever. Faktor politik yaitu terdiri dari regulasi dan kebijakan pemerintah, yaitu Unilever beroperasi di berbagai macam banyak negara, sehingga harus mematuhi berbagai regulasi lokal dan internasional. Kebijakan pemerintah terkait pajak, perdagangan, dan lingkungan dapat mempengaruhi biaya operasional dan strategi pemasaran. Jadi Unilever sendiri dengan berbagai macam beroperasi di banyak negara harus menyesuaikan kebijakannya dengan kebijakan pemerintah setempat. Dan berikutnya itu yang mempengaruhi yaitu stabilitas politik. Stabilitas politik di negara-negara tempat Unilever beroperasi itu sangat penting. Ketidakstabilan dapat mengganggu rantai pasokan dan distribusi produk. Jadi suatu negara yang tidak mempunyai stabilitas politik yang terkendali ataupun aman sangat mempunyai tantangan yang sangat besar sehingga tidak dapat melakukan ekspansi dari perusahaan tersebut. Dalam hal ini Unilever sangat berhati-hati dalam menentukan suatu negara untuk tempat berinvestasi. Dan lalu berikutnya yang mempengaruhi itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi sendiri yaitu terdiri dari kondisi ekonomi global. Unilever terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi global, termasuk inflasi dan resesi. Meskipun mengalami penurunan penjualan sebesar 1,6% selama pandemi COVID-19, perusahaan tetap menunjukkan ketahanan finansial. Dalam hal ini, Unilever mempunyai survive yang sangat bagus ya, karena produk Unilever sendiri itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Lalu untuk faktor ekonomi berikutnya itu terkait dengan daya beli konsumen. Perubahan dalam daya beli konsumen mempengaruhi permintaan produk. Unilever perlu menyesuaikan strategi harga untuk tetap kompetitif di pasar yang sensitif terhadap harga. Karena kita ketahui sendiri Unilever mempunyai berbagai macam pesaing yang sejenis sehingga faktor harga itu sangat mempengaruhi terhadap daya beli konsumen. Untuk berikutnya itu adalah faktor sosial. Termasuk dalam hal ini yaitu perubahan gaya hidup. Perubahan dalam preferensi konsumen seperti meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan mempengaruhi produk yang ditawarkan oleh Unilever. Perusahaan telah beradaptasi dengan meluncurkan produk-produk ramah lingkungan, yaitu menyesuaikan dengan gaya hidup konsumen tadi. Dan faktor berikutnya dalam hal sosial tersebut adalah demografi. Dengan populasi yang terus berkembang dan beragam, Unilever harus memahami kebutuhan berbagai segmen pasar untuk mengembangkan produk yang relevan. Jadi sebagai contoh produk-produk di benua Eropa dan produk-produk di benua Asia dan Afrika itu mempunyai karakteristik tersendiri. Jadi Unilever harus bisa menyesuaikan dari demografi produk sesuai kebutuhan di negara tersebut. Dan berikutnya yang tidak kalah penting yaitu faktor teknologi. Dalam hal ini adalah inovasi produk. Teknologi baru memungkinkan Unilever untuk mengembangkan produk inovatif yang memenuhi kebutuhan konsumen modern. Investasi dalam R&D atau rancang dan bangun sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Jadi setiap produk itu harus terus dikembangkan untuk menyambut atau menjawab tantangan ke depan. Dan yang tidak kalah pentingnya itu dalam faktor teknologi itu adalah digitalisasi. Adopsi teknologi digital dalam pemasaran dan distribusi membantu Unilever menjangkau konsumen lebih efektif dan efisien. Tidak dapat kita pungkiri dalam hal teknologi saat ini, pengaruh digital itu sangat-sangat besar, terutama dalam hal pemasaran. Semakin kita bisa memanfaatkan teknologi, semakin luas jangkauan yang kita dapat ambil atau kita raih. Berikutnya yaitu adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan sendiri yaitu keberlanjutan. Isu lingkungan semakin penting bagi konsumen. Unilever telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi jejak karbon dan meningkatkan keberlanjutan produk mereka. Dan berikutnya adalah regulasi lingkungan. Peraturan terkait perlindungan lingkungan
lingkungan dapat berdampak pada proses produksi dan pengemasan produk. Ketaatan terhadap regulasi ini penting untuk menghindari denda dan menjaga reputasi perusahaan. Jadi perusahaan tidak dapat melupakan limbah-limbah yang telah mereka hasilkan, harus bisa dimanfaatkan ataupun didaur ulang kembali. Terakhir adalah mengenai faktor hukum. Kepatuhan hukum tersendiri adalah Unilever harus memenuhi berbagai hukum yang berlaku di setiap negara tempat mereka beroperasi, termasuk hukum perlindungan konsumen dan hak kekayaan intelektual. Pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi hukum yang merugikan. Dan terakhir adalah perlindungan merek. Mengingat banyaknya merek yang mereka miliki, perlindungan merek dagang menjadi penting untuk menjaga posisi pasar Unilever dari pesaing. Jadi wajib perusahaan Unilever itu mendaftarkan hak merek mereka di suatu negara mereka beroperasi. Baik, kita sudah pada akhir dari materi, yaitu adalah kesimpulan. Dalam hal analisis pastel menunjukkan bahwa Unilever menghadapi berbagai macam tantangan dan peluang dari faktor eksternal. Untuk tetap kompetitif, perusahaan perlu fokus pada inovasi produk, keberlanjutan, serta adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan sosial di pasar global. Memanfaatkan tren positif seperti peningkatan kesadaran kesehatan di kalangan konsumen dapat menjadi kunci bagi pertumbuhan masa depan Unilever. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan dalam membuat makalah atau presentasi ini. Dan itu adalah akhir dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.